Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, kita akan lanjutkan praktek membaca kitab dari kitab Al-Mukhtasar Fit Tafsir halaman 9, sama juga dengan di mushaf ya. Dan ini akan berkaitan dengan lanjutan materi sebelumnya tentang kisah Bani Israel. Dan di sini akan mulai kepada bagaimana mereka dahulu membangkang, bermaksiat, tidak menaati Allah. Dan ini yang harus dihindari kita sebagai umat yang datang setelah mereka, melihat ini sebagai kesalahan yang tidak boleh diulang. Baik, para hadirin hadirat sekalian, bagi yang mau praktek untuk membaca kitab, silahkan diklik tombol angkat tangan. Ya, kita tunjuk dari yang pertama angkat. Di sini ada dewa. Silahkan dibaca ayatnya dulu 58. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Ya, dibaca. واذكروا من نعم الله عليكم حين قلنا لكم ادخلوا بيت المقدس Ya. وكلوا مما فيه من الطيبات من أي مكان شئتم أكلا هنيئا واسعا. Cukup. Ya, setengah-setengah nanti untuk bacanya. Kita tunjuk yang lain untuk melanjutkan bacaan supaya kebagian ya. Muhammad Nur. Silakan Muhammad Nur, lanjutkan. Baik Ustaz. Dari wakunu fi dukhulikum raqi'ina khadi'ina lillah was'alullaha qailina rabbana hutta 'anna dhunubana nastajib lakum wa sanazidul ladina ahsanu fi a'malihim thawaban 'ala ihsanihim. Ya, betul. Nastajib. Kenapa di sini jazm? Karena menjadi jawaban ya. Jawaban untuk apabila mereka kan tadi ada fi'il amr di situ, was'alullaha, mintalah kepada Allah. Di situ. Maka pasti nastajib. Gitu ya jazmnya ya. Apa itu nama istilahnya ya? Itu pembahasannya saya lupa. Dia mirip seperti jawab syarat. Cuman saya lupa nama ininya ya, istilahnya di dulu pas ngajar di Durusul Lughah jilid 3 atau jilid 4 itu ada, teman-teman. Ya, itu pokoknya ya. Kira-kira nanti bisa dicek atau dicek di i'rabnya ini sekalian langsung ya. Naghfir lakum khotayakum, itu tinggal dicek di i'rabnya langsung tahu kita apa i'rabnya naghfir di situ, kenapa dia jazm. Coba kita lihat sebentar. Di ayat ke-58 ya. 59. 58 barusan? Betul ya, 58. Nah, ini lebih cepat seperti ini teman-teman. Langsung dilihat di contohnya di prakteknya barusan. Wadkhulul baba sujjadan, itu naghfir kan, majzum fi jawabit talab. Nah, namanya jawab talab ya. Jadi setelah ada talab itu kan bisa fi'il amr, bisa dalam bentuk amr, bisa dalam bentuk nahi. Di sini antum lihat kan jawab talab. Talabnya di sini adalah kata-kata qulu, fi'il amr ya, qulu, permintaan.
Alias apabila kalian menaati perintah tadi, permintaan tadi, baik itu dalam bentuk amar ataupun dalam bentuk nahi, maka di situ berarti diartikan maka pasti. Seperti jawab syarat, makanya Anda bilang tadi ya. Seperti jawab syarat. Maka dia dijazmkan naghfir fi jawabit talab. Ya, fi'il mudhari' majzum fi jawabit talab. Kalau paham tentang syarat di bahasa Arab, insya Allah paham juga tentang yang barusan ya, tentang jawab talab. Itulah kenapa dia jazm. Baik, kita akan jelaskan dulu di sini dan ingatlah lagi-lagi kembali kepada penjelasan kemarin idz. Masih ingat apa kemarin i'rabnya idz? Coba saya tanya ya. Apa i'rabnya idz kemarin? Pertemuan sebelumnya. Apa i'rabnya idz? Coba ditulis. Apa? Kok nggak bisa dilihat? Dzarf zaman. Dzarf zaman yang menunjukkan masa lalu, zaman al-madi. Kemudian ada fi'il, ya, fi'il yang dibuang. Apa fi'il yang bukan dibuang apa? Yang diperkirakan, muqaddar. Apa fi'ilnya? Uzkur, atau di sini wadzkuru, uzkuru. Ingatlah daripada nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kalian ketika kalian mengatakan ketika kami mengatakan kepada kalian, Allah berfirman kepada mereka Bani Israel saat itu, udkhulu baital maqdis. Ini penafsiran dari hadhil qaryah. Jadi makna al-qaryah di dalam ayat tadi kan itu kampung atau desa ya. Penafsirannya adalah Bait al-Maqdis atau yang sekarang daerah yang dikenal sebagai Yerusalem atau Al-Quds. Daerah Palestina, atau lebih tepatnya nama Palestina ini sebenarnya merujuk kepada bangsa yang pernah tinggal di daerah situ. Nanti kita lihatkan petanya ya. Dan mereka tidak menguasai seluruh Kan'an. Bangsa Filistin itu ada zaman dulu ya. Sehingga makanya nama yang lebih tepat adalah Tanah Kan'an. Ini nama yang lebih tepat, Tanah Kan'an. Adapun Filistin itu adalah nama bangsa di masa lalu yang mereka justru non-muslim. Justru mereka dulu orang-orang yang tidak beriman. Sehingga diperintahkan untuk diperangi. Wa kulu mimma fihi minat thayyibat. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada mereka, makanlah di daerah tersebut tadi, kan suruh masuk ke dalam wilayah Kan'an. Tetapi orang-orang Bani Israel seperti yang datang dalam ayat yang lain akan masuk pada penjelasan di ayat tersebut ya, di suatu waktu nanti di surat lain dijelaskan bahwa mereka menolak, tidak mau masuk. Dan Allah perintahkan makanlah di sana berupa makan makanan yang enak ya, min ayyi makanin syi'tum, terserah makan di mana aja di situ, aklan hani'an. Ini hani'an adalah penafsiran dari kata raghadan. Raghadan ditafsirkan hani'an wasi'an. Hani'an itu teman-teman sekalian digunakan biasa di dalam Al-Qur'an untuk para penduduk surga. Makanlah dengan mudah, hani'an. Tidak perlu capek-capek makannya. Untuk memperoleh makanan tidak perlu capek-capek ya, susah payah mencarinya, tidak perlu, mudah dapat makanan. Ini menjadi di antara bukti keberkahan tanah Kan'an. Di tanah tersebut makanan mudah untuk didapatkan. Wa kunu fi dukhulikum raki'in, dan kalian ketika memasuki wilayah ini atau yang disebut tanah sucinya ini tadi ya, Al-Quds, ketika masuk ke Baitul Maqdis, mereka diminta untuk masuk dalam kondisi, kalau di dalam ayat, sujjadan, dalam kondisi sujud. Penafsirannya para ulama mengartikan sujud di sini dalam kondisi ruku'. Dalam kondisi ruku' maksudnya, membungkuk. Dalam sebuah penafsiran karena di situ mengarah ke arah kiblat. Dan perintah dari Allah memang disuruh masuk dalam kondisi ruku'. Khadi'ina lillah, tunduk kepada Allah ketika masuk tadi. Ada perintah khusus di sini, peribadatan khusus, was'alullaha qailin, sambil mereka diminta untuk berdoa, meminta kepada Allah. Apa bacaannya? Hittah. Perhatikan kata di sini, hittah. Apa arti dari hittah? Antum lihat di sini ya. Rabbana hutta 'anna dzunubana. Ini artinya. Saya tanya kepada teman-teman, kenapa ini dibaca Rabbana, kok nasab? Yo, jawab di kolom chat.
Kenapa ini nasab Rabbana? Kok enggak Rabbuna? Seperti antum ketika doa Rabbana ghfir lana, kok langsung Robba? Kok enggak Robbu? Kenapa dia nasab? Munada mudhaf, betul ya? Munada yang mudhaf maka nasab, tapi mana huruf nidanya? Huruf nida memanggilnya mana? Mana huruf nida memanggilnya? Ada yang bilang tadi nidanya mahdzuf, betul ya? Terhapus. Jadi aslinya ya Rabbana, aslinya begitu. Ya Rabbana, tapi dihapus. Sama seperti kita kalau memanggil untuk menunjukkan jarak dekat maka tidak perlu pakai wahai, langsung menyebut nama. Rabbana hutta 'anna dzunubana. Ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa kami. Itu arti sebenarnya dari hittah. Jadi memasuki wilayah, nanti perintahnya disuruh masuk ke daerah Al-Quds. Kemudian dalam kondisi ruku' atau di sini disebut sujud, sambil mereka mengucapkan ya Allah ampunilah dosa kami. Niscaya. Nah, ini yang tadi kita bilang fi'il mudhari' majzum jawab at-talab. Untuk menjawab permintaan qulu, qulu di sini ya, atau di sini udkhulul baba sujud, ada dua-duanya. Ada dua talab di sini. Masuk ke pintu gerbang daripada wilayah tersebut dan ucapkan ampunilah dosa kami, niscaya kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini yang menjadi jawab talabnya. Wasanazidul ladzina ahsanu, kemudian kami akan tambahkan bagi orang-orang yang berbuat baik dalam amal-amalnya dengan tambahan yang lebih. Khusus lagi, yang dia mengamalkan dengan amalan yang lebih, ada ganjarannya lebih. Ini ditegaskan di ujungnya. Ini juga kaitannya dengan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah dalam ayat Al-Qur'an yang diartikan ziyadah di situ penafsirannya para ulama mengartikan melihat Allah menjadi sebagai kenikmatan tambahan. Atau yang dimaksud adalah umum di sini tambahan apapun yang Allah tambahkan khusus bagi mereka yang menambah amal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut kepada ayat ke-59. Lihat, perhatikan bagaimana dilakukan oleh orang-orang Bani Israel di sini ya. Tuti Mulyawati, silakan dibacakan ayatnya. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Ini ya. Udah kan? Betul. Fama kana minal ladzina zalamu minhum illa an badalu tasydid ya. Badalu amala wa harraful qawla fadakhalu yazhafuna ala adbarihim wa qalu habbatun fi sya'rah. Oke, cukup. Ini dilanjutkan ke yang lain. Sebelum itu teman-teman, kenapa di sini hittah? Wa qulu hittah. Kenapa di sini rafa'? Para ulama menyebutkan jadi aslinya itu ada mubtada yang dibuang, mubtada yang dihapus. Jadi langsung dirangkum, disingkat jadi hittah. Wa qulu hittah. Ini di dalam Aisarut Tafasir. Seperti yang antum lihat di Aisarut Tafasir. Ini ya.
Hittah khabar untuk mubtada mahdzuf, taqdiruhu perkiraannya adalah kata-kata dukhulunal baba atau al-babi, dukhulunal baba afwan sujjadan adalah hittatun lidzunubina. Kami memasuki pintu ini tadi dalam kondisi sujud adalah menjadi penghapusan dosa untuk kami. Hittah. Ini menjadi khabar untuk mubtada yang mahdzuf. Baik, sama juga di sini tadi yang dibaca oleh Tuti di situ habbatun. Ini juga dia menjadi khabar untuk mubtada mahdzuf yang tadi. Lanjutkan dulu kepada peserta yang lain ya. Dari akhwat kita minta untuk baca Murni. Lanjutkan. Mustahzi'ina bi amrillahi ta'ala fakanal jaza'u an anzalallahu 'ala zalimina minhum adzaban minas sama'i bisababi hurujihim an haddis syar'i wa mukhalafatil amri. Oke. Ini ada yang tanya tadi apa ini maksud dengan ruku di situ, kondisi ruku. Kita tidak tahu tata caranya secara detail, tapi memang dijelaskan ketika memasuki tadi dalam kondisi ruku. Apa i'rabnya sujjadan di situ teman-teman? Apa i'rabnya sujjadan? Wadkhulul baba sujjadan. Kenapa dia nasab? Apa yo? Hal ya. Nah, hal. Oke. Seperti itu. Nah, untuk tata cara kaifiyahnya secara khusus bagaimananya kita tidak tahu. Memang ada penjelasan-penjelasan lebih detail di kitab-kitab tafsir yang dimaksud di sini ya. Sehingga yang diartikan, yang dimaksud dengan sujud itu adalah khudu', tunduk. Posisi tunduk. Makanya sebagian mengartikannya ruku karena sulit untuk digambarkan secara hakikat masuk dalam kondisi sujud. Gitu ya. Ini penjelasan yang dinukil oleh Ibnu Katsir dari dari sebagian ulama. Gitu ya. Kayak Ibnu Abbas mengatakan pintunya waktu itu mengarah ke arah kiblat. Sehingga di situ ada kondisi ruku atau kondisi sujudnya. Ini kalau di sini ya. Harusnya mereka disuruh masuk sujud tapi mereka masuknya muqni'i ru'usihim, ngangkat kepala. Harusnya menunduk malah kepalanya diangkat. Menyelisih apa yang diperintahkan. Baik, kita langsung lanjutkan. Jadi ini tadi tidaklah dilakukan oleh orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi enggak semuanya. Jadi ini bukan semua orang Bani Israel, bukan. Ini alladzina zalamu saja. Maka orang-orang yang zalim, para pendosa daripada Bani Israel itu, mereka tidak melakukan kecuali mengganti perintah yang tadi diminta dan mengubah kata-kata yang tadi diperintahkan. Maka mereka masuk sambil yazhaf. Yazhaf ini masuknya adalah yaitu merangkak. Merangkak ya. Ala adbarihim dari belakang. Jadi mundur gitu ya. Jadi merangkak yang masuk duluan ke dalam pintu tadi bukan kepalanya tetapi bagian belakangnya, pantatnya dimasukkan duluan untuk menghina. Wa qalu habbatun fi sya'rahu, dia bilang bukan hittah tapi bilangnya hantah. Hintah, maaf salah ngomong saya. Di sini karena ikutnya habbah ya. Ini yang di dalam hadis disebutkan habbatun fi sya'rah. Kalau di sebagian periwayatan hintah. Nah, semakna habbah dengan hintah sama, yaitu satu biji gandum atau satu biji kacang-kacangan atau ya bukan kacang-kacangan sih itu ya. Tanaman itu ya pokoknya ya. Gandum itulah. Di sya'rah, di satu helai rambut. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah mereka menghina, diplesetkan. Kata-kata hittah diplesetkan jadi kata yang lain yang maknanya mengejek, menghina, mustahzi'ina. Di situ ya. Hal menunjukkan mereka dalam kondisi mengolok-olok syariat Allah. Dan ini banyak dilakukan di zaman sekarang atas nama stand up komedi, atas nama
apa sekarang istilahnya, dark jokes atau bercanda, ngapain serius-serius banget gitu. Ini sudah masuk dalam ranah kekufuran, kufur, mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau orang sudah menghina ajaran Islam, ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel terdahulu, sudah ada yang melakukan ini. Ini tidak perlu heran, zaman sekarang ada yang mengolok-olok ya, menghina, jadikan bahan candaan ya, syariat Islam dijadikan olok-olokan. Hati-hati, sudah masuk dalam ranah kufur, keluar dari Islam. Itu yang nanti dijelaskan di dalam surat At-Taubah, teman-teman nanti bisa lihat ya. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur. Karena mereka ngakunya ini cuma bercanda. Ngapain kamu serius-serius, ini cuma bercanda. Kamu enggak, ini kaku banget. Ditegur sama Al-Qur'an. Kan mereka bilang kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Mereka bilang orang-orang munafik, kamu ini cuma bercanda. Kamu cuma bercanda, ngapain serius-serius banget? Maka dikatakan, apakah kalian bercandanya itu mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulnya, mengolok-olok ajarannya? Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Hati-hati teman-teman dalam masalah ini. Karena zaman sekarang udah enggak peduli orang. Atau melihat demi dapat uang ya, dilakukan semua terserah dia. Maka di sini dilihat fakanal jazaa'u an anzalallah, balasannya apa di situ? Fa anzalallahu 'alal ladzina zalamu rijzan, Allah turunkan bagi mereka rijz. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, setiap ada lafaz rijz di dalam Al-Qur'an yang dimaksud adalah azab. Yang dimaksud dengan rijz dalam Al-Qur'an adalah azab, azaban minas sama. Para ulama tafsir yang lain dengan melihat pada riwayat yang ada, yang dimaksud azab di sini adalah lebih spesifik, yaitu ta'un, penyakit pes itu ya, wabah berupa ta'un yang itu mematikan, langsung meninggal ya. Orang yang terkena ta'un, kemungkinan dia selamat dari penyakit tersebut, masih hidup itu kecil, kemungkinan besarnya meninggal kalau terkena ta'un. Ini menjadi penyakit yang Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu yang membekas sampai sekarang, masih ada ta'un. Bisa babi khurujihim, kenapa kok bisa ada tiba-tiba penyakit baru ini muncul? Karena mereka keluar daripada apa yang Allah syariatkan dan apa yang Allah perintahkan. Jadi teman-teman sekalian, munculnya penyakit-penyakit baru yang ada di zaman sekarang itu adalah di antara bentuk azab, siksaan Allah atas dosa-dosa yang manusia lakukan. Kita lanjutkan berikutnya kepada ayat 60. Coba di sini yang bisa membacakan, praktekkan ya. Ikhwan dulu laki-laki, ada Zanwar. Di sini yang belum pernah nyoba nanti kita beri kesempatan, tenang saja ya. Memang harus duluan, makanya harus cepat datang ya. Cepat datang langsung klik tombol angkat tangan. Biar bisa dapat giliran. Nanti kita acak ya. Kita kasih acak bagi teman-teman yang belum pernah nyoba juga. Zanwar, silakan dibaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Oke. Baik, ini sebenarnya ada cerita yang tidak disebutkan di sini tapi disebutkan di ayat yang lain ya, yaitu tentang masalah mereka kan disuruh untuk masuk ke daerah tanah Kan'an tadi, tapi mereka menolak, tidak mau, enggak berani melawan kaum yang di situ masih kafir, yang belum masuk Islam, dan mereka diperintahkan untuk diperangi. Mereka tidak berani untuk perang Bani Israel karena yang mereka hadapi orang-orang yang raksasa, badannya besar-besar ya. Mereka takut, akhirnya mereka dihukum dengan apa kemarin kita jelaskan? Tersesat selama berapa? 40 tahun. Sebagaimana datang dalam ayat-ayat yang lain. Penjelasan kisah ini dijelasin lagi dengan kisah-kisah yang ada di surat-surat lain. Silakan dibaca. Wadhkuru Wadhkuru min ni'amillahi 'alaikum lamma kuntum fitihi wa nalakum wa nalakumul oh ya
wana lakumul atasyis syadidi. Atasyu. Jadi fa'ilnya ya. Wana lakumul atasyus syadidu fatadarru'u Musa ila fatadarra'a Musa ila rabbih wa sa'alahu an yasqiyakum fa'amarnahu ayyadriba bi'asahul hajari hajara falamma darabahu tafajjarat min husnata asyrata ainan bi'adadi qabailikum wan ba'asa min hal ma'a. Oke, cukup. Wan ba'atha min hal ma'u. Ya. Jadi fa'ilnya. Cukup, kita tunjuk yang lain. Untuk klik tombol angkat tangan ada Ibnu Iwan Hermawan. Lanjutkan. Nah, Ustaz. Wa bayyana likulli qabilatin wa bayyana itu ya. Wa bayyana likulli qabilatin makana syurbihal khassati. Khassa karena na'at untuk makana. Terus? Na'am. Hatta la yaqa niza'un bainahum. Qulna lakum kulu washrabu min rizqillahi alladhi saqahu ilaikum bighairi juhdin minkum wala amalin wala tas'au fil ardi mufsidina fiha. Oke, baik. Kita akan jelaskan di sini maksudnya. Dan ingatlah dari nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kalian Bani Israel ketika kalian berada dalam kondisi tih. Masih ingat ya? Yang maksud dengan tih yaitu apa? Tersesat karena mereka tidak mau memasuki tanah suci Kan'an, daerah Palestina yang sekarang kita sebut Palestina. Mereka tersesat di situ selama 40 tahun. Ini yang dikategorikan dengan istilah tih. Maka kemudian kalian memperoleh atau mendapati atau di sini menimpa kalian. Nalakum itu artinya menimpa ya. Berarti fa'ilnya al-'atash. Rasa haus yang sangat kuat menimpa kalian. Fatadarra'a Musa, maka kemudian Musa memohon dengan amat sangat. Tadarru' itu bukan hanya sekedar memohon tapi memelas. Mintanya tuh melas-melas banget ya, memelas kepada Allah. Minta agar kaumnya diberi minum, an yasqiyakum. Fa'amarnahu, maka kami perintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada batu. Maka kemudian ketika Musa memukul batu tersebut, tafajjarat minhu ithnata asyrata aina. Muncullah 12 mata air dari batu tadi. Ini ketika mereka kondisi tersesat, di antah berantah lokasinya, nggak tahu di mana. Maka kemudian dipukulkan batu tadi dan terpecah di situ sehingga mengalir 12 mata air. Dan ini sesuai dengan jumlah kabilah atau suku Bani Israel yang jumlahnya ada 12. Ingat baik-baik ini ya. Dari mana suku 12 ini? Ingat nama Bani Israel ini sebagai tambahan wawasan aja buat antum ya. Yang sekarang diistilahkan atau dikenal dengan ini ya, 12 tribes dari Bani Israel. Dan mereka adalah anak-anak dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya'qub sendiri nama lainnya adalah Israel. Nah, siapa saja 12 tersebut? 12 anak tersebut dari 4 istri Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub punya 4 istri. Istri yang pertama namanya Leah. Anaknya ada Ruben, Simon, Levi, Yudah. Yudah ini yang keempat ini adalah diambil dari sini nama Yahudi. Yehuda. Yudah. Ini kemudian menjadi istilah untuk kaum yang sekarang kita kenal dengan Yahud. Kenapa begitu panjang ceritanya? Yang dulu pernah kejadian kerajaan Israel terpecah jadi 2, utara dan selatan. Satu namanya kerajaan Israel, satunya namanya kerajaan Yudah atau Yehuda. Sehingga kemudian mereka juga selain disebut sebagai Bani Israel, mereka disebut juga sebagai Yahud. Itu asal-usulnya. Isakhar, Zebulun, Gad, Asher, dan Naphtali, Yosef, Nabi Yusuf, dan Benyamin. Ini, makanya Nabi Yusuf dan Benyamin ini kan dari satu ibu yang sama. Ini yang dikisahkan
di dalam surat Yusuf seperti yang antum tahu ya. Nah, ini adalah saudara-saudara Nabi Yusuf yang mereka dahulu memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an. Dan mereka ini kemudian memiliki anak yang banyak. Nah, anak-anaknya tadilah kemudian menjadi kabilah masing-masingnya atau tribes ya, suku-suku yang di dalam Al-Qur'an disebut dengan Al-Asbat. Nanti di akhir juz 1 ada namanya Al-Asbat. Itu menurut sebagian ulama yang dimaksud adalah mereka ini. Al-Asbat ini adalah 12 suku Bani Israel. Semoga jelas ya tentang ini ya. Maka dibagi sesuai dengan 12 tadi sehingga muncul dari situ air untuk diminum, dan dijelaskan bagi setiap kabilah ada tempat makannya sendiri atau tempat minumnya sendiri-sendiri. Sehingga tidak terjadi perselisihan di antara kabilah-kabilah tadi. Katakan kepada mereka, makan minumlah dari rezeki Allah yang telah didatangkan kepada kalian bi ghairi juhdin. Enggak perlu kalian capek-capek untuk dapetin itu. Wala amal, enggak ada kalian nyari sulit ya, menggali sumur segala macam seperti orang-orang di tempat lain. Kalian dapetin airnya mudah. Dipecahkan batu oleh Nabi Musa langsung mengalir air banyak, diminum enggak habis-habis. Maksudnya minumnya tersedia terus, itu berbeda dengan kondisi manusia yang lain. Udah spesial ini. Wala tas'au fil ardi mufsidin, maka janganlah kalian menebarkan kerusakan dengan dosa-dosa di muka bumi. Kita lanjutkan sisa 1 ayat. Wah, cepat banget ya. Untuk kali ini pembahasannya cepat. Biasanya lama gitu ya. Nah, teman-teman mungkin minta pada penjelasan, Ustaz mana lagi penjelasan bahasa Arabnya? Ini karena ceritanya ini sangat menarik sampai kadang lupa saya menjelaskan bahasa Arabnya ya. Jadi boleh ditanyakan aja di kolom chat. Nanti kita jelaskan kalau ada pertanyaan tentang bahasa Arabnya. Baik, kita lanjutkan kepada ayat yang cukup panjang ini. Kita ke akhwat VV Yogasari. Silahkan dibaca. Sesuai urutan ya di sini ya. Ayat 61 ya Ustaz. Betul. Wa idh qulna ya Musa. A'udzubillah. Ista'idz billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Oke, ada beberapa yang perlu dikoreksi, nanti harus dikoreksi ya bacaan-bacaan panjang pendeknya dan wakofnya terutama. Nah, ada beberapa wakof yang kurang tepat, misalnya tadi yakfuruna bi ayatillah, terus dilanjutkannya dari ibtidanya bi ayatillahi wa yaqtulun. Ini salah wakofnya. Kenapa? Karena kata bi ayatillah ini jar dan majrur muta'alliqan dengan kata yakfurun, jadi tidak bisa dipisahkan. Bukan dimulai dari bi ayatillahi wa yaqtulun, bukan ya. Maka di sini yakfurun, dari sini mulainya. Yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulun. Kemudian juga bacaan-bacaan yang lain masih banyak perlu dikoreksi, nanti bisa dipelajari dengan guru tajwidnya, begitu ya. Oke. Sekarang dibacakan sini. Coba ya Ustadz, afwan Iya, salah. enggak apa-apa.
Wazkuru haina kafartum ni'mata rabbakum Nikmata rabbikum ni'mata rabbikum wa maliltum famaliltum min akalama min akli min akli ma anzalallahu alaikum minal manni wassalwa wa qultum lan nasbira nggak kelihatan Ustaz. Ala ta'amin wahidin la yataghayyaru la yataghayyaru fatalabtum min Musa alaihi salam yad'uwallaha ayyukhrija lakum min nabaatil ardi min bukuliha terus wa khudariha wa kisaiha yusbihul khiyara lakinnahu akbaru wahubu biha wa adasiha wa basoliha. Cukup dulu. Lanjutannya di sini ta'aman ya, juga ta'aman. Apa i'rabnya ta'aman berarti teman-teman? Apa i'rabnya ta'aman di sini? Menjadi apa? Hal, betul ya. Hal. Untuk yang tadi, apakah talab kedua itu i'rabnya apakah sebagai atof? Ya diatofkan. Ya kan, tadi talab yang sini. Wa qulu hittatun. Cuman ya wawunya wawu atof, tapi tidak ada hukum atof tertentu yang dikaitkan di sini karena dia rofa kan, bentuk asli. Tidak, kalau sebelumnya nasab dia ikut jadi nasab, sebelumnya jar dia ikut jadi jar, tapi di sini tidak ada ya. Jadi tetap di situ rofa ke bentuk aslinya. Atau di situ mabni, sebenarnya kan namanya juga fi'il amr. Mabni. Faqala Musa, siapa yang lanjutkan membaca di sini sebelum kita jelaskan lebih detail? Bukan maf'ul bihi. Di situ hal ya, ta'aman menjadi hal. Baik. Kita lanjutkan ke akhwat yang lain. Salah pencet saya di sini takutnya tadi. Zahratul Fatihah. Faqala Musa ini ya. Kita tuntaskan dulu. Faqala Musa alaihi salam mustankiran. Tidak kelihatan Ustaz. Mustankiran. Talabakum antastabdilu alladhi wa aqallu wa adna bil manni wassalwa wa huwa khairun wa akramu wa qad kana ya'tikum duna ana'in ta'abin inzilu min hadhil ardi ila ayyi qaryatin fasatajiduna ma sa'altum fi huquliha wa bi'itba'ihim wa aswaqiha. Oke, cukup ya. Kita lanjutkan peserta yang lain dari akhwat lagi,
Khairun nisa lubis. Saya tunjuk sesuai urutannya. Silakan khairun nisa lubis. Wa bittiba'ihim. Sampai sini ya. Bukan maf'ul bih ya, bukan maf'ul bih. Di situ jadi ta'aman. Yukhrijalakum min nabatil ardi. Oh iya, maf'ul bih ya. Yukhrija di situ soalnya belum ada maf'ul bihnya, betul ya? Bukan hal, bagus. Terima kasih. Di sini jadi maf'ul bihi untuk kata yukhrij karena belum ada di sini di awal-awal. Jadi ditaruh di belakang maf'ul bihnya. Terima kasih koreksinya. Khairun nisa lubis, silakan. Kalau tidak ada respon, Yamsasni. Silakan Yamsasni. Nah, Ustaz. Lanjutan yang tadi. Iya, wabittiba'ihim. Wabittiba'ihim li'ahwaihim. Afan nggak kelihatan, Ustaz. Wa i'radihim. Wa i'radihim Riri. Al-Riri amma ikhtarahu Allahu lahum. Lazamahumul hawanu fa'il. Hawanu wal faqru wal ba'su. Bu'su. Bu'su. Waraja'u bighadabin min Allah. Li'a'radihim. Li'a'radihim an dinihi wa kufrihim bi ayati. Terus Wa qatlihim anbiya'ahu. Jadi maf'ul bihi untuk masdar ya'malu amal al-fi'l ya. Maf'ul bih. Terus zulman wa udwanan. Apa i'rabnya zulman wa udwanan? Tadri Ustaz, enggak tahu Ustaz. Hal ya. Hal. Atau maf'ul li ajli, tapi lebih tepatnya hal terus. Kullu dzalika bisababi annahum asawullaha, betul. Wa kanu yatajawazuna hududahu. Nah, ya, bisa babi. Di sini bukan bisa babin. Ana mudhaf ya. Mudhaf kemana? Ini mudhaf ke kalimat berarti ya. Bisa babi annahum. Yang jelas seringkali kita temukan seperti ini. Untuk i'rabnya saya khawatir juga salah, tapi dia pasti mudhaf karena dia tidak ada tanwinnya ya. Tapi masalah yang jadi mudhaf ilaih siapa di sini? Annahum asabullah, berarti mungkin mudhaf ilaihnya adalah kalimat jumlah ismiyah. Annahum asawullaha, jumlah ismiyah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wallahu a'lam bishawab. Nanti coba dicek lagi teman-teman ya. Kita lanjut kepada maknanya. Cukup panjang sekali ayatnya di sini, hampir setengah halaman. Dan ketika ingatlah id, lagi-lagi kembali kepada kata id yang tadi ya. Oke. Ingatlah ketika kalian kufur terhadap nikmat Tuhan kalian, famaliltum, kalian bosan dari memakan apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa man. Masih ingat kemarin ya, man ini adalah jenis manis, makanan manis yang sekarang disebut dengan mana atau manna. Dan salwa ini burung yang mirip dengan burung puyuh. Itu datang langsung ke mereka. Mereka makan dengan mudah. Nggak perlu sampai berburu sulit-sulit ya. Datang makanannya tersedia di depan mereka. Tapi mereka bosan, kufur kepada nikmat Allah. Allah kasih begini, kufur. Ini berbahaya makanya.
bagi yang di sini dapat dari suaminya, dapat dari harta dari orang tuanya, tidak disyukuri padahal itu sudah Masya Allah, tapi dia malah mengeluh. Ini hati-hati, masuk kategori meniru Bani Israel. Wa qultum lan nasbira, dan kalian, maksudnya di sini orang-orang Bani Israel mengatakan kami tidak bisa sabar pakai satu jenis makanan ini terus aja makan tempe aja terus gitu kan. Nah, di sini kan ini aja terus gitu, kita mungkin tempe, tahu terus nggak ganti-ganti. La yataghayyar fatalabtum min Musa, maka kemudian kalian minta ke Nabi Musa agar Nabi Musa berdoa kepada Allah mengeluarkan bagi kalian min nabatil ardi min bukuliha. Bukul ini mengeluarkan berupa sayuran. Bukul ini sayur mayur, apapun jenis sayuran itu kategorinya bukul. Nah di situ wa khudariha, sama ini sayur-sayur yang hijau ya, sayur-sayuran. Wa qithaiha, qitha ini mirip dengan khiyar. Khiyar itu apa? Timun. Tetapi dia lebih besar dari timun. Ini gambarnya, kalau nggak salah tadi saya sempat searchingkan. Ini qitha seperti ini gambarnya. Nah ini. Berarti timun Armenia ya kalau di bahasa sekarang. Itu adalah qitha. Ya kalau kita lihat ini sayur-sayuran yang diminta. Wa hububiha, dan juga kacang-kacangannya, biji-bijian, makanan berupa biji-bijian. Adas ini jenis kacang adas ya, khusus di Arab biasa dimakan juga. Wa basal ini adalah apa basal? Ada yang tahu? Apa basal? Ayo, saya tes dulu nih kosakatanya. Apa itu basal? Bawang bombay ya. Bawang yang bombay. Kita sebut bawang bombay. Tadi ada wafumiha, belum diartikan di sini atau langsung umum pakai khudar. Wafumiha ini ada dua penafsiran, ada yang menafsirkan hintah alias gandum, ada yang menafsirkan thum itu bawang. Ada yang menafsirkan bawang, ada yang menafsirkan gandum. Ini yang menjadi makanan bagi kalian. Faqala Musa, maka Musa mustangkiran, di sini Nabi Musa dalam kondisi hal, di sini mustangkiran berarti ya mengingkari. Mengingkari apa? Permintaan kalian. Apa permintaan kalian tadi? Mengganti, tastabdilu, minta ganti, istibdal. Ingat lagi-lagi di sini ada pakai wazan istaf'ala yastaf'ilu, tastabdilu, meminta ganti berarti. Karena ada wazan istaf'ala, hamzah sin dan ta di awal itu menunjukkan permintaan. Walaupun tidak semuanya seperti itu, tapi banyak yang menggunakan wazan istaf'ala memiliki makna tersebut. Kalian meminta ganti yang kalian minta tadi dengan yang lebih rendah, lebih standarnya lebih di bawah dibandingkan gizi yang dikandung oleh manna dan salwa. Secara gizi beda. Yang kalian minta kan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman ya, sayur-sayuran. Sedangkan al-manna dan salwa ini kalau kita lihat di ilmu gizi yang sekarang kan kita oh ya terpenuhi di situ protein, karbohidrat segala macam. Tapi di sayur-sayuran ini ternyata kurang, dia bukan makanan-makanan pokok yang disinggung. Atau secara rasa yang dimaksud di bawah dari kategori manna dan salwa yang itu khusus Allah datangkan. Kemudian kita lanjutkan, padahal al-man dan salwa ini jauh lebih baik dan lebih mulia bagi kalian. Kenapa kalian malah minta ganti yang rendah? Waqad kana ya'tikum duna'an, sudah datang kepada kalian makanan ini tanpa kalian capek-capek nyari, berburu, capek-capek nangkap gitu, enggak. Itu alman, burungnya datang langsung kepada mereka. Itu kalau di dalam sebagian riwayat ya, disampaikan seperti yang saya baca di ensiklopedia Yahudi misalnya. Itu datang kepada mereka, burungnya tadi terus dimakan. Mudah. Tanpa mereka capek-capek nyari. Alman itu muncul tiba-tiba di rumputan, di tumbuhan, muncul ada manna yang manis itu ya, seperti madu. Langsung mereka makan. Maka dikatakanlah kepada mereka, karena mereka minta kayak gitu ya, inzilu min hadhil ard, udah kalian pergi. Ihbitu misran, ini penafsiran dari kata ihbitu misran. Lihat kata misran beda dengan kata misr. Siapa yang tahu bedanya? Apa bedanya antara misr yang dia itu mamnu' minas sarf, misru, dengan misrun yang dia munsharif? Di dalam ayat tadi munsharif bukan mamnu' minas sarf. Ayo siapa tahu bedanya artinya misru dan artinya misrun? Siapa yang bisa membedakan?
Kenapa di situ pakai ihbitu misran? Ini banyak mahasiswa dianggap orang Mesir ya, atau yang tinggal di Mesir banyak tidak paham ini ya. Mahasiswa Mesir salah mengartikan. Mahasiswa Mesir sendiri biasa salah mengartikan. Ayo, ada yang tahu? Jadi misru di sini dia kenapa mamnu' minas sarf? Karena dia alam nama wilayah, alias yang kita kenal sekarang Mesir. Nama wilayah sekaligus nama asing, maka dia mamnu' minas sarf. Sedangkan misrun yang dimaksud di sini bukan negeri Mesir, tetapi negeri umum, wilayah apapun, negeri atau kota. Tapi bukan harus Mesir. Faham ya bedanya ya? Jadi kan mereka sudah keluar dari Mesir, kabur dari Fir'aun, bukan disuruh kembali lagi ke Mesir. Yang dimaksud ini, pergilah ke negeri manapun, di kota manapun, mesti ada yang jualan tanaman-tanaman tadi, dijual di situ. Kalau mau nyari sayur-sayuran, nyari kacang adas, nyari bawang, di situ ada. Ihbitu misran, pergilah ke tempat manapun, kota. Yang kedua ini qaryah, ila ayyi qaryah, berarti kan tafsirannya ya. Nah, teman-teman yang dari mahasiswa Mesir mengartikannya ihbitu misran fa innalakum ma sa'altum. Ini adalah menempatkan ayat di luar maksudnya, dan ini tidak boleh. Kan dijadikan bercandaan sama teman-teman yang Mesir misalnya, oh, pergilah kamu ke Mesir, kalian akan dapat apa yang kalian mau. Waduh, padahal maksudnya bukan itu. Masa altum di sini dimaksud adalah ya ini tadi yang mereka minta. Bakliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha, itu yang mereka maksud. Bukan, oh kamu kalau pergi ke Mesir kamu bisa dapat apapun yang kalian inginkan. Bukan itu yang dimaksud. Ini diantaranya menempatkan ayat di luar maksud dari ayat tadi. Hanya karena untuk ya semacam bercandaan, biar seru gitu kata-katanya. Padahal ini salah. Dan ini tidak boleh dilakukan. Karena yang dimaksud bukan Mesir, bukan negeri Mesir yang sekarang, itu bukan yang dimaksud. Misran ini umum, ayya qaryah. Kota manapun, desa manapun yang kalian datangi, kalian akan temukan yang kalian minta. Ini dimaksud itu tadi. Yang dimaksud adalah makanan yang disebutkan tadi, bukan apapun, apapun yang kalian inginkan. Bukan itu. Hati-hati dalam menafsirkan seperti ini ya. Nih antum lihat ya penafsirannya. Saya nggak ngomong tidak omong kosong di sini. Fasatajiduna mas'altum fi huquliha wa aswaqiha. Kalian akan dapat di sayur-sayuran tadi, di mana? Di ladang-ladang mereka, di pasar-pasar mereka, ada yang jualan pasti. Kalian bisa dapetin itu. Nah, berarti bukan, kalau kan katanya kamu ingin mendapatkan cita-cita, menggapai cita-cita apapun, pergilah ke Mesir. Kenapa? Dalilnya ini, ihbitu misran fa innalakum ma sa'altum. Ini adalah menempatkan ayat di luar maksudnya, dan ini dilarang. Tidak boleh, karena ini berkata-kata atas nama Allah dengan apa yang Allah tidak katakan. Seakan-akan Allah mengatakan itu, padahal bukan. Hati-hati ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya. Maka dikarenakan mereka mengikuti hawa nafsu mereka, ahwa di sini hawa nafsu, jamak dari kata hawan. Jamak dari kata hawan. Artinya hawa nafsu. Karena mereka mengikuti hawa nafsu dan mereka berpaling, mutakarrir lagi. Mutakarrir ini apa? Terulang-ulang. Maksudnya mereka bermaksiat berulang kali, enggak mau taat itu berkali-kali. Ammakhtarahullahu lahum, terhadap apa yang Allah sudah pilihkan buat mereka. Maka balasannya mereka mendapatkan kehinaan. Hawan, hina. Faqr, fakir. Sengsara. Ini balasan yang mereka dapatkan karena mereka tidak mau nurut. Waraja'u bi ghadabin minallah, mereka pulang dengan membawa kemurkaan dari Allah. Kemudian li'radihim, karena mereka berpaling dari agama Allah, ajaran yang disuruh, dan mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Sudah ditampakkan ayat-ayat di sini bisa berupa yang kauniyah tadi, yang ditampakkan keajaiban-keajaiban itu, mereka udah kelihatan mukjizat di depan mata. Tetap kufur, tidak beriman. Wa qatlihim anbiya'ahu dzulman, bahkan mereka membunuh nabi-nabi mereka secara zalim dan memusuhi. Memang benar-benar memusuhi, bukan nggak sengaja, tapi benar-benar menzalimi para nabinya, bahkan membunuh nabi-nabinya mereka sendiri. Kullu dzalika bisababi annahum, karena mereka ini
bermaksiat kepada Allah, nggak mau turut, nggak mau nurut, tidak mau taat, maka mereka bahkan sampai melebihi batal, yatajawazuna hududahu. Ini penafsiran dari ya'tadun, melampaui batas. Ya'tadun ini melewati batas sudah, bukan sekedar dosa biasa. Kalau melewati batas itu, ini dosa dilewati lagi tuh, dosanya besar banget. Ini kalau sudah sampai melampaui batas, jelas ya, karena mereka sampai membunuh para nabi, itu udah di luar batas normal. Jangankan secara agama, secara logika manusia dan norma masyarakat itu pasti dipandang melanggar. Kita lanjut kepada faedah-faedah di sini. Coba klik tombol angkat tangan bagi yang kata bisa babi tadi bisa mudhaf kepada isim anna dan fiil. Dari pengalaman saya ngaji kitab begitu. Cuman takutnya masih salah ya. Nanti bisa dikoreksikan kepada guru-gurunya. Dari pengalaman saya gitu, bisa babi annahum tidak dibaca bisa babin annahum, enggak. Bisa babi annahum, pengalamannya biasa saya gitu ya, praktek bacanya. Tapi nanti coba kita cek lagi, saya tanyakan. Kita lanjutkan kepada fawaid ayat. Tinggal 3 ya. Fawaid ayatnya di sini. Coba yang belum pernah ya, saya tunjuk yang belum pernah. Biar mencoba juga. Ini yang nama-nama baru siapa ya? Ali, boleh Ali. Coba yang belum pernah ya, Ali. Kullu man. Silakan Ali. Kalau tidak ada respon, Yahya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Lanjut. Bismillah. Min fawaidil ayati kullu man yatala'abu bi nususis syar'i wa yuharrifuha fihi syabahun minal yahudi. Wa huwa mutawa'adun bi uqubatillahi ta'ala. Oke, cukup. Faedah yang pertama. Perhatikan baik-baik, tadi kisahnya tentang Bani Israel. Lagi-lagi kita ingatkan, al-ibratu bi umumil lafdzi la bi khususis sabab. Patokannya adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Sebab ayatnya ini tentang Bani Israel, bukan berarti isi nasihatnya udah ini untuk Bani Israel, Ustaz, bukan buat saya. Nggak bisa kayak gitu ya. Ini ayat buat kita juga. Diambil faedahnya dari kita. Nah, kita lihat di sini, walaupun ini untuk Bani Israel yang membangkang, yang membunuh orang nabi-nabinya mereka sendiri, tetap kita ambil faedah di sini. Ada yang harus kita pelajari. Apa itu? Siapapun yang bermain-main dengan nusus syara'. Apa nusus syara' ini? Kalau diartikan dalil syar'i, teksnya. Dan yuharrif, apa yuharrif? Distorsi, mengubah. Baik mengubah secara lafadz ataupun mengubah secara maksud maknanya, maka di dalam orang ini tadi terdapat kemiripan dengan kaum Yahudi. Diubah-ubah, diotak-atik itu dalilnya ya, mau seenaknya dia. Maka ini termasuk mirip dengan orang Yahudi tadi yang dilakukan mereka apa? Kembali ke ayat yang mana tadi? Wa qulu hittah, disuruh bilang hittah malah diubah hintah, dipelesetkan. Dipelesetkan maknanya untuk bercandaan, untuk mengolok-olok ajaran Allah. Ya, dan ini banyak mengolok-olok sunnah-sunnah Rasul, diolok-olok. Wah, ini gini, pakaiannya kok gini. Atau misalnya jenggot, diolok-olok jenggotnya. Padahal jenggot adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan lain-lain banyak ya. Syariat-syariat kita yang dijadikan olok-olokan zaman sekarang ini sangat banyak. Wa huwa mutawa'adun bi'uqubatillah. Maka dia terancam dengan hukuman dari Allah. Hati-hati. Kita lanjutkan berikutnya, faedah yang kedua. Akhwat ya, yang belum akhwat, yang belum pernah akhwat, coba akan saya tunjuk ya. Zakiyanada, boleh. Ini sudah tapi dulu ya. Boleh Zakiyanada. Baca. Ustaz. Wa yawmu fadlillahi ta'ala ala bani Israila mamnu' min as-sarf ala bani Israila wa fi muqabili dzalika syiddatu juhudihim wa inadihim
wa inadihim wa i'radihim anillahi wa syar'ihi. Oke. Itu juga bisa dibaca inaduhum wa i'raduhum, bisa juga sama saja ya, atau i'radihim sini lebih bagus mungkin jar ataf kepada kata juhud. Baik, wa syar'ihi sudah ini ya tadi, wa syar'ihi. Besarnya anugerah Allah kepada Bani Israel, Allah kasih nikmat yang banyak, tapi malah muqabili dzalika, fi muqabil. Apa fi muqabil? Balasannya. Malah dibalas oleh mereka dengan mengingkari dengan amat sangat. Sangat ingkar, juhud. Wa inad, sangat nakal, memberontak, tidak mau taat. Wa i'radihim, berpaling dia dari Allah dan syariat Allah. Jadi udah Allah kasih nikmat banyak, dibikin kaya, misalnya kalau kita ya, dibikin enak makannya, dibikin lancar kerjaannya, malah diganti oleh kita dengan maksiat. Allah kasih kita makan, Allah kasih kita minum tiap hari, kita dikasih nafas, dikasih ini, kita balas Allah dengan maksiat. Nah, inilah yang diancam di dalam ayat ini tadi. Kok gitu? Udah Allah kasih enak-enak, kamu malah maksiat. Yang haram-haram kamu terobos. Kamu buka waktu puasa masih masih taat, Masya Allah. Pas sudah buka puasa jebol semuanya langsung. Yang haram-haram terobos semuanya. Nah, ini termasuk daripada udah Allah kasih makan, malah membangkang, malah melawan. Ini teguran buat kita semua. Kemudian kita lanjut ya, faedah yang ketiga. Coba di sini yang belum pernah ya, saya cari dulu yang belum pernah. Budiman boleh, Budiman. Acil ya namanya, Acil Budiman. Silakan. Anna. Kenapa di sini anna kok bukan inna? Karena dia berkaitan dengan yang sebelumnya, min fawaidil ayat. Anna bukan inna ya. Karena dia ada di tengah kalimat, maka dibacanya anna. Kalau di awal inna, kecuali apabila dia di tengah-tengah setelah kata qala yaqulu. Mana nih? Kalau ada respon, saya pindah ke siapa yang mau mencoba? Boleh marfu'ah, silakan marfu'ah, akhwat. Ya, Ustaz. Anna min syumil ma'asi wa tajawuzi. Betul. Hududillahi ta'ala mayunazzilu bil mar'i Mayanzilu bil mar'i minadh-dhulli wal hawani wa tasallutil a'da'i. Oke. Alaihi. Oke, baik. Di antara efek buruk, dampak syu'um ini kan kaitannya dengan nasib buruk ya. Tasya'um, kan dikenal tasya'um itu menganggap akan ada datang nasib buruk karena melakukan ini, tasya'um kan. Syu'um ini hal buruk. Kita bisa bilang efek buruk dari berbuat maksiat dan melewati batas-batas yang Allah sudah tetapkan, tajawuzu hududillah, itu adalah apa yang menimpa seseorang hamba berupa kehinaan atau kesengsaraan. Kita dapat musibah, ingat langsung, berarti ini teguran oleh Allah. Tiba-tiba kita dapat musibah, sulit harta, sulit rezeki, dan sulit-sulit yang lain. Ini semuanya musibah karena dulu kita melakukan maksiat. Efek buruknya Allah munculkan langsung di dunia, agar kita ditegur langsung. Ingat, tertegur, oh iya, tiba-tiba kok sulit rezeki ya, pasti ini ada maksiat saya lakukan. Ingat lagi kepada Allah. Nah, ini kemudian disinggung juga wa tasallutil a'da'i 'alaihim. Dan musuh itu jadi menguasai kita. Ini yang menjadi kejadian di banyak negeri-negeri muslimin, negeri kaum muslimin sekarang. Misalnya yang terjadi di Palestina sekarang, terjadi di Gaza sekarang. Kok negara-negara muslim banyak tapi tidak mampu membantu Gaza ini sampai sekarang sudah setengah tahun, 6 bulan lebih mereka perang. Sudah 30 lebih atau 40 ribu, hampir 40 ribu orang meninggal di sana. Banyak yang meninggal karena malnutrisi, macam-macam masalah yang terjadi di sana ya sekarang.
Di mana kita umat Islam? Mana kita umat Islam? Tidak bisa sama sekali membantu mereka. Ini menunjukkan bahwa sebegitu banyaknya maksiat di tengah umat Islam sampai musuh kita menguasai kita. Tasallutil a'da'i alaihim. Alaihi di situ ya. Dan ini pernah terjadi di masa lalu oleh Bani Israel. Kalau antum lihat sejarah Bani Israel, mereka tidak bisa masuk ke wilayah Kan'an, dan ketika mereka sudah masuk pun nggak bisa mengalahkan kaum yang disebut dengan kaum Filistin itu ya, yang mereka ketika itu masih non-muslim, masih kafir. Karena kenapa? Yaitu masih ada hal-hal yang sifatnya maksiat, belum bisa ditinggalkan. Akhirnya mereka tidak berhasil. Silahkan dicek di teks-teks yang disebutkan dalam perjanjian lama. Itu berkaitan dengan dosa-dosa yang dilakukan, tidak bisa untuk menyempurnakan nubuat yang harusnya katanya menguasai wilayah Kan'an. Gagal, pecah kerajaannya, dan seterusnya ya. Semua musibah-musibah yang menimpa kepada Bani Israel diakibatkan oleh maksiat-maksiat. Seperti yang terjadi di zaman sekarang, kita tidak bisa menolong teman-teman yang ada di Gaza, Palestina. Kenapa? Terlalu banyak maksiat. Andai kata semua kaum muslimin di sini atau sebagian negara tadi komitmen taat kepada Allah, pasti itu Gaza, Palestina sekarang bisa ditolong. Itu aja masalahnya ya. Kelihatan di situ, kuncinya di situ. Baik, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Cukup sekian, sudah 1,5 jam. Nomor WA-nya berapa? Tidak, saya menghindari ya. Saya walaupun sudah saya kasih, ini karena ada yang minta juga nomor WA. Saya kasihannya gini, kalau saya nomor WA saya bagi itu, jangankan antum yang kenal-kenalan itu sering saya nggak balas, atau yang karena banyak chat di program Kuba, jadi seringkali tenggelam atau ada yang harus didahulukan urusan, jadi mohon maaf kadang saya nggak jawab. Jadi kalau nanya mungkin ke Instagram aja, ada Instagram saya, dicek di situ ya, Instagramnya. Nama Instagramnya ini Instagram baru, nggak ada kontennya. Tapi kalau mau nanya ke situ aja. Namanya ini AU Nasiden. Nah, kalau mau nanya-nanya ke situ aja di Instagram ya. Karena lebih kelihatan nggak tenggelam. Kalau misalnya ke WA, ke Telegram itu tenggelam pasti, karena banyak chat urusan-urusan yang lain. Gitu. Karena sehari itu ratusan yang masuk ya, untuk urusan Kuba itu kan banyak ratusan. Jadi saya sering nggak jawab, nanti malah kasihan ke antum. Oke, baik, barakallahu fikum. Rekaman yang kemarin belum ya, insyaallah akan Oh iya, enggak apa-apa Khairunisa. Boleh, enggak apa-apa. Besok insyaallah bisa praktek ya. Kemarin belum diupload ya rekamannya, baik. Ya, 10 hari terakhir kelas kita insyaallah pas tinggal 2 halaman lagi ya, kan setengah juz. Alias hari Ahad besok ya. Soal terakhir ini hari Ahad di sini. Afatat maun. Nah, bagi teman-teman yang misalnya ini mumpung masih mau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, saya ada jadwal ngisi kajian di Malang 3 sore di Kota Malang, ada di masjid, nanti akan disiarkan secara live juga. Itu kita bahas dari kitab Lataiful Ma'arif. Nah, ini kitab Lataiful Ma'arif nih saya biasa ngaji, saya live kan di YouTube itu ya. Kalau teman-teman lihat, kadang saya ngisi, tapi ada yang versi lengkapnya nanti untuk tanggal 1 sampai 3 April itu Lataiful Ma'arif kajian 10 amalan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini kitab bagus banget ya, tapi banyak orang tidak tahu betapa ajaibnya, serunya kitab Lataiful Ma'arif. Ini contohnya tentang panjang pendek bacaan sholat tarawih. Ini kemarin saya jelaskan ya di kajian tersebut. Ini seru banget tentang kajian masalah panjang pendek sholat tarawih. Berapa lama sih orang tarawih di masa Umar, berapa lama orang tarawih di masa Imam Ahmad, berapa lama orang tarawih di masa Ishaq bin Rahawai, dan seterusnya ya. Termasuk juga dalil kaitan dengan Rasulullah, apa yang Rasulullah lakukan ketika sholat tarawih. Ini seru banget ya. Dan ini nanti akan kita kaji secara khusus spesifik apa amalan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tentu dirunut daripada apa yang dilakukan Rasul, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, dan seterusnya. Ini kitab saya rekomendasikan banget ya, Lataiful Ma'arif namanya. Baik, cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.